Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Rabu, yang dimana pertandingan semalam menutup pertandingan di babak 16 besar ya, antara Swedia melawan Ukraina dan juga ada Inggris melawan Jerman, yang seru banget dua pertandingan itu menutup untuk pertandingan terakhir di babak 16 besar. Dan untuk itu kita sekarang berangkat ke babak 8 besar, yang dimana di babak 16 besar ini nanti akan gue bahas untuk reviewnya, serta tim yang gue gunakan kemarin akan gue bahas juga. Dan juga nanti kita akan bahas untuk sesuatu yang kayaknya harus gue putuskan, harus gue gunakan untuk di matchday kelima kali ini. Jadi untuk itu tonton terus videonya, tim selection untuk di matchday kelima Fantasy Euro 2020. Let's go. Ya, untuk di babak ke-16 besar ini gue bahas singkat ya untuk pertandingan-pertandingan yang udah terlaksana. Dan untuk itu kayaknya langsung aja akan gue lihat untuk pertandingan yang ada, yang udah keluar hasilnya juga, resultnya. Dan untuk itu langsung kita nyalain untuk screen recorder ya. Ya, udah kebuka dan kita lihat dulu untuk pertandingan-pertandingan yang udah terlaksana kemarin ya, untuk di pertandingan di babak 16 besar kemarin, yang dimana sebenarnya banyak banget yang meleset dari statistik yang gue sebutin di video sebelumnya, yang sebenarnya bisa kita lihat juga ya dari Belanda. Bahkan Belanda yang paling mengagetkan menurut gue ya, karena Belanda merupakan salah satu tim dengan XG terbaik gitu loh. Dari 16 besar ini harus kalah dengan Ceko, yang sebenarnya memang nggak bisa disalahin juga karena kalahnya juga karena ada kartu merah dari De Ligt di awal babak kedua, yang dimana itu benar-benar merusak skema pertandingan, skema permainan dari Belanda, yang membuat Belanda harus bisa menerima kekalahan 2-0 bahkan dari Ceko ya. Dan juga yang di luar dugaan lagi itu ada Perancis. Jadi mana Perancis sebenarnya ini benar-benar bad luck banget ya, di mana Perancis sebenarnya udah bisa menang gitu di menit-menit 80-an. Cuma memang di menit 80-an ini Swiss ini kayak memiliki tenaga baru gitu, yang ngebuat dia bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dan berhasil menang melalui babak adu penalti. Yang di situ dimana disayangin banget kenapa si Loris gagal napis tendangan ya, yang dimana sebenarnya di babak kedua kan sempat dapat penalti itu untuk Swiss yang berhasil digagalkan oleh Loris ya. Cukup oke, cuman memang sayangnya nasib takdir berkata lain, di babak penalti ini si Loris gagal mencetak save. Dan untuk itu harus bisa menerima kekalahan juga untuk Prancis, yang artinya Swiss maju ke babak selanjutnya dan melawan Spanyol ya, yang dimana si Swiss ini berada di bagian yang cukup sulit, di bagian antara Belgia, Italia dan juga Spanyol. Dan itu kayaknya untuk kan Swiss bisa lolos sangat kecil juga. Dan dari bagian atas ini sebenarnya bisa gue lihat dari statistiknya di sini bahwa Italia di atas ya untuk dari 3 nama ini ya. Dan yang kedua mungkin ada Spanyol untuk urusan mencetak golnya, tapi dari segi pertahanan ada Belgia yang kedua. Jadi antara dua itu. Dan selanjutnya di bagian yang bawah ini ada Ukraina melawan Inggris dan ada Ceko melawan Denmark, yang dimana cukup bisa terbilang cukup mudah ya di atas kertas ya harusnya ya untuk Inggris bisa lolos ke final. Dan tentunya juga kita harapin Inggris bisa masuk final, yang dimana kan Inggris juga udah lama banget gak juara ya. Dan ini gue rasa menjadi tahun yang cukup emas untuk skuad Inggris. Dan juga kemarin bisa kita lihat juga pertandingan melawan Jerman merupakan salah satu skema pertandingan yang cukup oke dari Southgate, yang bisa gue bilang juga si Grealish kan disimpan ya untuk bisa menjadi pemain kuncian terakhir gitu. Itu benar-benar skema yang bagus banget ya. Dan benar-benar 2 gol Inggris ini skemanya nih dimulai dari si Grealish ya, yang dimana yang pertama golnya ini kalau nggak salah iya Grealish dari tengah bagi ke Kyle Walker, dari Kyle Walker bagi ke Sterling, dan gol kedua kurang lebih mirip-mirip. Cuman ini bedanya dari Kyle Walker ke Grealish ke Kane. Jadi benar-benar ini ada andil dari Grealish dari 2 gol ini. Dan yang menariknya adalah Sterling ya. Sterling berhasil mencetak skor lagi dan bahkan menjadi top skor Inggris untuk saat ini dengan 3 gol di Euro 2020. Dan benar-benar Sterling ini bisa gue bilang menjadi pemain yang cukup underrated ya untuk di Euro kali ini ya. Dan selanjutnya juga ada Ceko melawan Denmark, yang dimana kalau melihat statistik XG yang kemarin gue sebutin juga bahwa Denmark harusnya bisa lolos ya ke babak selanjutnya ya. Tapi nggak bisa semudah itu. Stat hanyalah sebatas statistik aja. Di lapangan tuh beda lagi, apalagi di babak 16 besar ini ya. Gue rasa di babak 16 besar ini tuh kayak ada magisnya gitu, kekuatan lebihnya gitu untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Nggak kayak main liga, dimana main liga kan kita tahu ada hari esok. Beda dengan turnamen nih, turnamen ini nggak ada hari esok, jadi benar-benar mainnya habis-habisan. Bahkan bisa kita lihat juga untuk Ukraina semalam tuh benar-benar menjadi pemain yang Spartan banget ya. Bisa kita lihat juga untuk pemain pengganti nomor 19 waktu di babak babak extra time ya,
itu benar-benar mendapatkan tackle yang cukup keras loh dari main belakang dari Swedia, yang benar-benar sampai dengkulnya bisa kita lihat tuh benar-benar bengkok gitu. Benar-benar nggak kuat gitu untuk melihatnya, benar-benar serem banget. Dan juga ada pertandingan Portugal yang dimana kemarin Portugal kalah 1-0 dengan Belgia, yang bisa kita lihat juga Belgia cukup oke dari segi skuadnya, dari segi permainannya, kolektivitasnya juga cukup tinggi, dan juga bahkan secara tim cukup solid ya, dan berhasil menahan serangan-serangan dari Portugal gitu. Dan juga benar-benar Portugal dibuat frustasi, Ronaldo juga dibuat frustasi, yang bahkan bisa kita lihat juga di akhir pertandingan Ronaldo kembali membuang ban kaptennya dan menendang botol. Itu benar-benar ekspresi emosi yang cukup dalam untuk Ronaldo untuk bisa mengakhiri Euro kali ini ya, karena kita tahu bahwa si Ronaldo ini kan juga ini merupakan Euro terakhirnya dia di karirnya dia ya, bisa dibilang ya, karena umurnya juga 37 tahun. Dan juga ada Belgia yang berhasil mencetak gol melalui Hazard ya, cuma ini memang Hazardnya yang berbeda, bukan Eden Hazard tapi Thorgan Hazard ya, adiknya Hazard, yang dimana sempat gue lihat meme-nya di Twitter cukup lucu ya. Ini benar-benar membuat jadi gol semata wayang untuk bisa membawa Belgia bisa maju ke babak selanjutnya, yang nanti akan melawan Italia, dimana ini cukup pertandingan bisa gue bilang final terlalu dini ya, Italia antara Belgia, yang dimana dua tim ini menjadi tim dengan statistik yang cukup oke ya, dari segi pertahanan maupun dari segi penyerangan. Jadi benar-benar bisa dibilang cukup imbang, dan memang slightly better dari Italia, lebih di atas sedikit. Cuman Belgia nggak bisa dipandang remeh juga ya, karena di situ juga banyak pemain-pemain top juga. Dan sebenarnya gue lebih megang Italia untuk bisa lolos ya untuk di babak selanjutnya. Jadi kayaknya untuk tim selanjutnya akan gue pasangkan Italia juga untuk tim-tim, untuk nama-nama yang ada di tim gue. Dan selanjutnya ada Kroasia juga yang lawan Spanyol, di mana sini Spanyol benar-benar bisa gue bilang juga sesuai dengan statistik yang kemarin, bahwa si Spanyol ini bermain dengan kolektivitas tim yang cukup oke. Bahkan bisa kita lihat juga untuk daftar golnya masing-masing 1 gol aja, nggak ada yang mencetak double gol, brace nggak ada. Cuman memang ada paling Ferran Torres aja yang 1 gol 1 assist ya untuk mendapatkan best MOTM untuk di pertandingan kemarin. Jadi Ferran Torres bisa menjadi watchlist tentunya, yang dimana tentunya kemarin gue jadiin kapten, yang mengangkat tim gue ya untuk poinnya ya. Jadi nanti kan gue bawakan juga untuk tim review singkat untuk tim gue. Dan juga selanjutnya ada Wales melawan Denmark, di mana Denmark melawan Wales ini benar-benar sesuai dengan statistik yang ada, di mana Denmark berhasil membuktikan bahwa dia menjadi tim dengan perolehan posisi keempat untuk daftar XG tertinggi di 16 besar Euro kali ini. Benar aja berhasil mencetak 4 gol dan membuat Wales benar-benar kosong ya, dan benar-benar membuat Gareth Bale dan kawan-kawan nggak bisa berkutik. Jadi gua rasa cukup oke untuk Denmark bisa digunakan. Di situ ada pemain-pemain yang sebenarnya gue miss banget ya, dimana di sini sempat gue sesalkan adalah si Poulsen yang nggak main, dan harusnya bisa gue ganti gitu dengan Dorsberg, cuman guanya ketiduran. Bener-bener itu bad luck banget buat gue kemarin, jadi gue nggak bisa mengganti Poulsen. Dan 2 gol yang dicetak oleh Denmark ini berasal dari pengganti Poulsen, yaitu Dorsberg ya. Iya Dolberg sorry. Dan ya gue harus berbesar hati tentunya, dan Poulsen gue ganti kemarin dengan siapa ya, Gosens kalau nggak salah. Dan mungkin nanti akan gue bawakan aja untuk tim reviewnya singkat di segmen selanjutnya. Dan berikut untuk daftar review singkat untuk pemain-pemain yang bermain tentunya. Dan juga ada Prancis di sini ya, kelewat kan. Ada Prancis yang benar-benar disayangin banget, harusnya bisa menang ya. 3-0 sempat 3-1 dengan golnya Pogba yang cukup gacor gitu dari tengah. Cuma memang sayangnya bad luck juga menghampiri Prancis, yang dimana berhasil kebobolan di 10 menit terakhir di situ. Dan gue rasa benar-benar bad luck banget buat Prancis ya, dan harus menerima adu penalti dan kalah. Dan berikut untuk pertandingan-pertandingan yang bisa kita bahas kemarin, yang dimana tentunya teman-teman mungkin punya pendapat lain, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah dari pertandingan-pertandingan yang ada. Dan selanjutnya mungkin akan gue bawakan lagi untuk tim review singkat di Fantasy Euro 2020 di fase 16 besar kemarin. Let's go. Dan langsung aja untuk tim review singkat tim gue untuk di matchday keempat kemarin. Dan untuk itu kayaknya langsung kita buka, yang dimana poinnya gue belum lihat berapa, semoga gacor poinnya ya. 55 poin, kayak di atas rata-rata ya, karena panah hijau nih untuk liga-liga yang gue ikutin cukup oke. Dengan total poin sekarang berarti artinya total poin gue ada berapa? Ada 237 poin. Wow, lumayan ya. Dan untuk nama-nama yang bisa gue sebutin di sini, dari pemain depan dulu, sini ada Immobile dengan 2 poin. Ya Immobile nggak mencatatkan hasil gol dan assist ya, jadi hanya 2 poin aja. Dan selanjutnya ada Depay dengan 2 poin juga, yang nggak mencetak gol karena kalah juga kemarin. Dan ada Wijnaldum juga 2 poin aja dengan torehan kekalahan yang dirasakan oleh Belanda kemarin. Dan selanjutnya ada Forsberg, ya dimana Forsberg ini bisa gue bilang mirip banget sama Modric mainnya, dan juga tendangannya
gacor banget, bahkan 3 kali kena tiang ya, 2 kali kena tiang untuk di pertandingan kemarin, yang memang sebenarnya si Forsberg ini dari 2 pertandingan terakhir dia mencetak 4 gol bahkan. Itu benar-benar gacor banget. Dan juga gue rasa harusnya nih bisa nih dipantau oleh tim-tim besar ya untuk Forsberg ya. Forsberg tuh main di mana sih? Sorry, gue belum tahu nih Forsberg main di mana sih dia. Oh, Forsberg main di RB Leipzig ya. Tapi umurnya udah 29, jadi ya udah di peak puncak karirnya gue rasa. Jadi harusnya bisa pindah ke tim gede ya untuk step selanjutnya. Kayaknya harusnya bisa jadi incaran tim-tim gede nih Forsberg. Selama lihat tren rekornya di Swedia kemarin cukup keren. Dan selanjutnya ada Itali Berardi ya, 3 poin aja juga dengan total poin 2 poin dan hasil clean sheet gak? Oh enggak, kalah 2-1, sorry. Yang dimana 3 poin, yang dimana dari total menit bermain 2 poin dan juga dari clean sheet 1 poin karena clean sheet 1 poin karena si Berardi ini nggak kebobolan ya di menit berapa kemarin, 84 dia diganti di situ, artinya belum kebobolan. Dan selanjutnya ada Ferran Torres yang akhirnya gue jadi kapten dan gue nggak berubah kapten di hari ketiga kemarin dan cukup keren dengan 20 poin dan membuat tim gue cukup oke di 55 poin, panah hijau juga. Yang dimana Ferran Torres mencetak 1 gol dan 1 assist, jadi cukup oke banget. Dan ada Alba yang sayangnya 0 poin ya, Azpilicueta yang mencetak gol kemarin, sayang banget. Kenapa nggak Azpilicueta ya? Emang suka gitu ya untuk di fantasi ini ya kadang. Setelah dipikir-pikir kenapa nggak Azpilicueta, kenapa nggak ini? Cuman memang esensinya begitu ya untuk fantasi Euro ya, dimana cukup seru dan cukup di luar dugaan untuk hasilnya. Dan selanjutnya di lini belakang ada Spinazzola dengan 5 poin. Sayangnya sebenarnya dia clean sheet ya. Sebenarnya dia assist ya kemarin ya. Cuman memang sayangnya dia kena kartu kuning Spinazzola, dan bahkan Spinazzola ini menjadi man of the match juga di pertandingan Italia melawan Austria kemarin. Yang benar-benar Italia ini sebenarnya menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di setahun terakhir. Bahkan dia bisa dibilang kemarin tuh waktu lawan Austria, golnya Kalajic itu menjadi gol pertama Italia, kebobolan pertama Italia di tahun 2021. Yang dimana dia terakhir kebobolan tuh waktu bulan Oktober melawan Belanda. Di situ yang ngegolin De Ligt, dan bener aja kali ini kebobolan lagi oleh Kalajic, dan itu artinya benar-benar Austria ini menjadi tim yang sebenarnya nggak bisa dianggap remeh ya, karena cukup keren juga untuk pertandingan kemarin, cukup menyulitkan Italia ya kemarin ya, yang bisa kita lihat juga sampai babak perpanjangan juga, jadi cukup keren. Dan selanjutnya ada Gosens yang 0 aja, dimana si Gosens ini semalam ya sebenarnya cukup ada banyak peluang juga. Gue bisa catat 2 peluang cukup oke juga Gosens kemarin, cuma memang sayangnya gagal diceploskan golnya Gosens, jadi harus post dengan 0 poin untuk Gosens. Dan ada Maeli, dimana Maeli ini cukup gacor nih waktu Denmark kemarin menang 4-0 terhadap Wales dengan perolehan 1 gol dan 1 assist dengan perolehan 1 gol dan 1 clean sheet, membuat Maele berada di puncak daftar poin tertinggi gua di skuad Rainbow FC kali ini di matchday keempat. Dan selanjutnya ada Unai Simon yang hanya 2 poin aja, yang kan cukup melakukan blunder yang sangat blunder ya, dimana dia melakukan kontrol bola yang cukup jelek ya, dimana dia kemarin mengontrol bola dan lepas dan langsung masuk ke gawang, itu benar-benar blunder yang mediocre banget. Cuma memang tapi untuk passingnya itu dari Pedri memang cukup belok ya, jadi sempat ada meme juga itu kemarin gue lihat di Twitter bahwa si Pedri saking jagonya passing sampai membuat kipernya sendiri nggak bisa nangkap passingnya, jadi itu benar-benar disayangin untuk menit-menit awal pertandingan tuh, menit-menit 20-an, jadi cukup mengagetkan. Dan untuk di pemain pengganti gue ada Stekelenburg 2 poin, Paulsen juga yang nggak main karena cedera dadakan, Dumfries 0 poin, kebobolan 2, dan juga ada De Bruyne 1 poin aja yang cedera. Sayangnya De Bruyne ini cedera hamstring kalau nggak salah kemarin gue lihat, karena pahanya dikasih batu es juga kemarin di Twitter gue lihat. Jadi berikut untuk tim gue kali ini 55 poin dan panah hijau alhamdulillah, total poin 237. Dan overall rank ada nggak sih di sini? Nggak ada overall rank ya? Iya, overall rank nggak ada. Oh iya ada. Overall ranknya di angka 85.000 ya. Di Indonesia 1.500-an dan Inggris 8.700-an. Cukup oke untuk matchday keempat. Dan selanjutnya gua memutuskan kayaknya untuk matchday kelima ini menggunakan wildcard ya, karena bener-bener di matchday kali ini membuat tim gua nih banyak banget yang nggak bisa main karena di luar dugaan. Banyak juga tim-tim yang nggak lolos, kayak tim-tim jagoan kayak Belanda, kayak Perancis nggak lolos. Jadi gue rasa itu membuat tim gue cukup timpang untuk di pertandingan kemarin. Jadi gue memutuskan untuk menggunakan wildcard di matchday kelima kali ini. Dan tentu aja udah gue susun untuk first draftnya banget, dimana ini gue susun sebelum pertandingan Swedia lawan Ukraina kemarin ya, di babak pertama. Jadi masih ada Forsberg, mungkin Forsberg akan gue ganti juga dengan pemain
pemain Ukraina kayak Yarmolenko atau Yaremchuk, tapi masih kasar banget untuk draft kali ini. Jadi belum gue lihat juga untuk statistiknya, belum gue lihat juga untuk data yang ada yang cukup oke bisa digunakan. Jadi untuk saat ini berikut untuk susunan kasar yang bisa gue paparkan untuk first draft di wildcard 8 besar yang gue aktifin kali ini. Jadi mulai dari pemain depan dulu ada Harry Kane di sini, lalu ada Sik melawan Denmark, lalu ada Dolberg melawan Ceko, lalu di lini tengah gue ada Shaqiri melawan Spanyol, lalu ada Sterling melawan Ukraina, dan ada Berardi melawan Belgia, cukup berat. Ada Torres melawan Switzerland, ada Spilicueta lawan Switzerland juga, lalu ada Spinazzola melawan Belgia, dan ada Maeli lawan Ceko dan Pickford lawan Ukraina. Dan untuk di benchnya ada Simon lawan Switzerland, ada Jordi Alba lawan Swiss, Maguire lawan Ukraina, dan Forsberg mungkin gue ganti dengan Yarmolenko untuk di babak 8 besar besok. Dan mungkin untuk teman-teman yang punya saran serta masukan untuk nama-nama yang teman-teman rasa cukup oke, cukup keren, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran serta masukan untuk nama-nama yang oke, yang dimana berikut untuk susunan wildcard gue yang nanti akan gue update mungkin untuk di video selanjutnya di hari Sabtu ya, atau dari Jumat, Sabtu pagi bisa. Yang dimana nanti kan untuk pertandingan di babak 8 besar itu akan dilaksanakan pada malam Sabtu jam 11 ya. Jadi gue kayaknya akan update di hari Jumat pagi atau Kamis sore untuk data dan statistik yang udah solid untuk tim yang gue gunakan di matchday ke-8 ini. Jadi ya berikut kurang lebih untuk video kali ini untuk tim review draft wildcard dan juga pembahasan pertandingan yang kita bahas tadi di awal. Jadi berikut untuk video kali ini untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi-fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.